dari kampus Yahya Taqwa dari Prodi PGMI meminta waktunya Bapak untuk diwawancarai seputar mata kuliah anti korupsi. Mohon perkenalkan diri. Ya, nama saya Ahmadi, anggota DPRD dari fraksi P3 yang kebetulan saya dikasih amanah oleh fraksi P3 di Komisi 1. Dalam hal ini Komisi 1 membidangi pemerintahan dan hukum dan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso. Jadi posisi saya di DPRD sekarang anggota Komisi 1 dari fraksi P3. Mohon izin, kami di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai anti korupsi. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa langkah konkret yang diambil Bapak selaku DPRD untuk mencegah korupsi di daerah? Ya, setiap kebijakan tentunya karena di DPRD ini kan bekerja secara kolektif ya, dalam hal menjalankan tusi, di mana DPRD itu mempunyai 3 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama legislasi, penganggaran dan pengawasan. Itu 3 pokok fungsi itu yang melekat pada anggota DPRD. Jadi karena saya selaku anggota Komisi 1 yang terfokus pengawasannya itu pengawasan kepada eksekutif terkait dengan hukum dan pemerintahan. Maka yang kami lakukan terkait potensi tindak pidana korupsi yang akan terjadi, maka kami di Komisi 1 itu selalu melakukan rapat kerja, rapat koordinasi dengan pihak-pihak eksekutif, mitra-mitra kami untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengarah kepada korupsi, baik itu berupa suap ataupun hal-hal lain yang mengarah kepada korupsi. Maka kita antisipasi sejak dini, sejak dimulai dari pembahasan anggaran. Lanjut. Selanjutnya yang kedua, bagaimana DPRD memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran? Pengelolaan anggaran selalu kita update. Setiap kita menganggarkan satu kegiatan, maka semuanya kita publikasi, baik di internal sesama anggota DPRD ataupun kita publikasi melalui media-media massa, sehingga masyarakat semuanya mengetahui secara transparan kegiatan apa yang dilakukan dan anggarannya, sumber anggarannya dari mana dan berapa yang dihabiskan. Itu bentuk transparansi kami untuk menggunakan anggaran-anggaran yang sifatnya anggaran daerah atau anggaran negara, APBD atau APBN. Peran DPRD dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah untuk mencegah totalitas. Ya, dimulai dari perencanaan. Pihak eksekutif itu kan merencanakan ketika mau mengadakan sebuah proyek pekerjaan, dimulai dari penganggaran, kita monitor di penganggaran, di perencanaan, bahkan sampai pelaksanaan hingga selesai sampai 100%, terus kita monitor bersama dengan pihak-pihak terkait yang lainnya. Selain DPRD, juga di eksekutif juga ada inspektorat dan bahkan APH kita ada kerjasama dalam rangka memonitor setiap kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif yang menggunakan anggaran negara. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana DPRD berkolaborasi dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi? Awal tahun 2025 kemarin, sejak kita dilantik, Agustus kita dilantik, masuk 2025 kita berkoordinasi, pimpinan DPRD itu berkoordinasi dengan pihak KPK
melalui sosialisasi dari pihak KPK sendiri dan kerjasama. Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, anggaran negara itu transparansi ke semua pihak-pihak terkait, khususnya KPK dalam hal ini yang selalu memonitor kinerja kami. Selanjutnya ini, apa saja sanksi yang diterapkan bagi anggota DPRD yang terlibat dalam praktik korupsi? Di DPRD itu pengawasannya ada pengawasan intern, ada pengawasan eksternal. Di DPRD itu ada yang namanya BK, Badan Kehormatan, yang mana personilnya itu Badan Kehormatan itu diambilkan dari sesama anggota DPRD yang sudah cukup senior dan berpengalaman, itu ditunjuk, kita pilih menjadi anggota Badan Kehormatan. Fungsi daripada Badan Kehormatan ini mengawasi, menegakkan kode etik, menjaga kedisiplinan para anggota DPR, lebih-lebih kepada hal-hal yang mengarah sifatnya terkait keuangan negara, korupsi. Jadi sebelum ditangani pihak eksternal, aparat penegak hukum, maka seorang anggota DPRD itu apabila melakukan sebuah kesalahan, melakukan praktek yang namanya korupsi, itu BK yang menangani terlebih dahulu sebelum direkomendasikan kepada pihak. Sejauh masih bisa ditangani oleh Badan Kehormatan di internal DPRD, maka cukup pemberian saksi atau administrasi yang dilakukan. Akan tetapi kalau sifatnya sudah mengarah kepada korupsi, maka pihak Badan Kehormatan itu akan merekomendasi kepada APH, baik itu kepolisian, kejaksaan atau KPK. Yang terakhir, apa komitmen pribadi Bapak untuk memberantas korupsi selama menjabat? Menjaga moral, ingat Tuhan, ingat Allah, ingat keluarga. Itu komitmen saya. Ingat masyarakat, cukup untuk menjaga komitmen pribadi agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.